pulang lah. Terus gue bikin story. Gue bilang, boleh dong sembuh? Boleh. Kita jalan-jalan keliling Indonesia kalau lu sembuh. Bener ya Kak? Iya, sama Kak Olive. Iya. Ya udah. Terus gue antar ke gue gendong. Gue bilang, boleh nggak gue gendong lu? Karena gue lihat lu digendong sama Deddy Corbuzier, and gue pengen ngelakuin hal itu. Gue bilang, kenapa? Karena menurut gue pengen ngelakuin hal itu, boleh nggak gitu? Ih boleh dong Kak, aku pengen digendong sebenarnya. Terus ya udah, akhirnya gue gendong naik ke atas mobil dia, terus gue taruh. Are you comfortable? Nyaman? Iya Kak, aku udah nyaman. Janji ya, sembuh ya, jalan ya, kita keliling Indonesia. Iya dong. Jadi abis ngobrol, udah tos gitu. Terus ya udah pulang gitu, terus lambe-lambe ya. Terus gue ngelihat IG-nya kok nggak ada updatean. Ya. Sampai tadi pagi ya. Gitu ya. Terus gue shock sekarang. Ya, me too. Iya gitu kira-kira ya. Ada nggak, kan lo baru aja ngobrol sama Laura semalam, ada nggak kata-kata yang paling lo inget, yang mungkin ternyata itu adalah message yang mungkin dia mau sampaikan selama ini gitu, ke orang banyak, that's why dia mau hadir ke tempat lo, ada nggak yang paling lo inget semalam dia, apa yang dia sampaikan, ada pesan? Jadi sebenarnya dia cuma pengen bikin keluarganya bangga sama dia, terutama mamanya. Karena selama 2 tahun dia berbaring di tempat tidur. Udah tos gitu. Apa? Dia cuma pengen ngasih lihat bahwa dia mandiri. Dan satu hal yang paling gue ingat sih akhirnya. Karena akhirnya kita sama-sama bersetuju bahwa dia hanya pengen di-treat as a normal human. I know. And I do treat her as a normal human. Yeah. Jadi pada saat sebelum dia pulang, kita salaman, kan dia tangannya begini. Paham. Dia begini. But you treat her as a normal human. Salaman begini. Terus dia gini. Itu katanya mau di-treat normal. Gue bilang, makasih ya Kak. Sama-sama dong. Sembuh ya, kita keliling Indonesia. Iya. Jadi akhirnya pesan itu sampai. Dia tidak mau di-treat sebagai orang yang cacat. Dia mau di-treat as a normal human, sebagai manusia pada umumnya. Tapi memang gue punya keterbatasan, itu aja gitu. Apa? Dan gue pada saat ketemu dia, mungkin karena karakter gue bukan orang yang suka mendramatisir sesuatu, ya gue emang gak treat dia kayak seolah-olah dia sakit, gue biasa aja gitu. Lu mau minum apa? Gitu ngomongnya biasa aja. Gini, bisa basket gak? Yaudah Kak, dulu aku main basket gitu. Jadi mungkin satu sisi buat orang itu kayak, lu gak tahu ya, ini ya, lu gitu. gak punya empati ya. Padahal sebenarnya orang-orang seperti itu pengen digituin. Iya, maksudnya as a normal aja ya, jangan ngerendahin dia. Maksudnya treat as a normal gimana sih lu nge-treat? Gitu, biasa aja gitu, duduk sama dia gak usah juga kayak takut-takut. Udah gue duduk sama dia biasa aja gitu, kaki gue naik, kita ngobrol kayak udah kenal lama gitu. Dan ya mungkin dia ngerasa ini yang dia mau, di-treat as a normal aja. Karena siapa? Dia nggak mau, dia tahu kalau dia tuh sudah tidak bisa jalan. Tapi bukan dia diperlakukan seperti orang lemah. Karena dia tidak mau. Dan gue pada saat seperti orang lemah. Karena dia tidak mau diperlakukan seperti orang lemah. Makanya pesan itu sampai di situ. Just treat her as a human aja gitu. Itu the more than enough buat dia. Ngerasa valuable-nya ada lagi ya, Zen. Apa karena pesan itu udah sampai ya? Oke, Toppers dan juga teman-teman TikTokku yang dari tadi udah banyak komen juga nanya what happened. Bagi yang belum tahu, kita baru aja mendapatkan informasi baru beberapa menit yang lalu bahwa Laura Anna meninggal dunia di hari ini. Dan ini benar-benar di luar skenario. Aku bahkan nggak tahu sama sekali bahwa ternyata Bang Denny itu sempat ketemu dan ngobrol panjang lebar bareng Laura
satu semalam, ya. So this is not a content, ya, not even close as a content. Kita seperti orang lemah. Kita bahkan tadi lagi bercanda-bercanda, kita bahkan sampai nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, sampai akhirnya beberapa netizen kasih tahu kita dan kita konfirmasi dan kita kulik kebenarannya dan ternyata benar. Dan kami dari tim Tokopedia Play juga sudah mengucapkan belasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan, seperti kayak lo kemarin cerita juga kan, nyokapnya juga hadir ya. Maksudnya gue nyokapnya, keluarganya lengkap sih, juga support dia untuk apa yang dia mau lakukan gitu ya. Ini satu hal yang gue pengen kasih tahu ya, tentang what I miss dengan keluarga mereka ya. Ini my own opinion. Gue selama mengundang banyak orang, biasanya kan kalau kita bicara konten is about money ya. Yeah, yes. And I'm okay with that. Okay. Kalau emang make sense gitu. Nah, waktu kemarin malam, ini gue bukan cerita kebaikan, gue bukan. Kita berpikir untuk memberikan uang transport. Paham, karena dia udah hadir ke Karena tempat jauh lo. juga tempatnya. Jauh. Kita bahkan Jauh juga tempatnya. Jauh. Ini jarang gue lakukan. dan itu it's a normal thing, Yeah. kasih uang transport dan segala Dan macam. kebetulan istri gue punya ide. Oke. Dia memberikan uang transport itu ke keluarganya. Tahu nggak apa yang dilakukan? Yes. Nggak usah kak. Kami datang sini mau cari seneng-seneng. Dan Laura pengen banget ketemu Kak Dedi. It's not about the money. Jadi gue kayak ngerasa, gini loh, gue ngundang banyak orang loh. Dan gue tahu karakternya orang itu, cuma kan gue nggak mungkin ngomong. Ada satu anak pengen ketemu gue. Gue tuh siapa? Dia pengen ketemu gue. Dan dari awal dia pengen ketemu, cuma belum datang-datang. Dan akhirnya dia datang gitu loh. Dan ketika semua orang di luar sana mengejar-ngejar dia untuk menjadikan dia konten, gue malah berpikir saat itu, Kalau mau datang ke gue. iya itu satu hal, gini loh. Dia ngomong ke jauh juga tempatnya. Jauh. Buat apa gitu loh? What is the point lu ngomong ke semua orang? Lu mencari keadilan apa gitu? Keadilan apa yang lu cari? Ya itu yang gue tanya sama dia. Dan disitulah sampai omongannya dia. Karena gue bilang gini, everybody akan bikin lu jadi konten. It's okay, gue bilang itu nggak ada masalah. Tapi sampai kapan? Apakah kau menikmatinya gitu loh? Karena yang menikmati itu ya mereka, termasuk gue. Tapi kalau lu minta uang hasil AdSense daripada konten, gue kasih ke lu buat biaya lu berobat. It's okay, gue bilang. No problem gitu. Cuma akhirnya dia tersenyum aja gitu. Nggak apa-apa kak, kalau orang lain bisa untung dari aku. Jadi dia punya karakter itu. Dia itu pengen, dia itu dengan kondisinya dia bisa ngasih manfaat ke orang lain, itu udah bikin dia happy. Yes. Lu ngerti gak sih? Paham. Konten kreator membuat konten seseorang yang cacat. Yes. Itu ada salah satu konten yang paling disuka masyarakat kita. Orang ini ikhlas lu kontenin. Karena itu adalah salah satu hal buat apa? Kita ke lapangan basket kali ya? Boleh. Ini namanya Laura, ini namanya Densu. Tetap bergerak Laura, tetap tumbuh. Jangan dengerin kata-kata miring di luar sana. Makasih Kak. Ikutin hatimu, karena hatimu tidak akan pernah salah. Makasih ya Kak. Aku yang thank you. Oh, benar di Thank situ. you banget. Iya benar Kak. Benar itu ya, benar yakin. Thank you ya. Bye Laura. Sembuh, jalan, kita keliling Indonesia. Sama kali. Iya. Iya. Will always be the one who pull you up. Ingat ya janjinya. Everybody push you down, it is only me. Believe me, girl, it's Kita ke lapangan basket kali ya? Boleh.